sebelum mulai, Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu. Kalau ini belum rapi, tolong dirapikan. Lihat di sekelilingnya. Kalau ada sampah, tolong diambil. Ibu kalau ada sampah, tolong diambil dan dibawa ketika pembelajaran sudah selesai. Oke, udah, boleh duduk kembali. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong tidak dipimpin doanya. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum itu kita absen dulu ya. Baik, Ibu. Dinda, Hadir, Roh. Revina, Hadir, Roh. hadir semua berarti ya. Hadir, Bu. Coba masih ada yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Kepemilikan. Ya betul. Minggu lalu kita membahas tentang kepemilikan. Hari ini kita akan membahas tentang jual beli. Ada yang tahu jual beli itu apa? Tukeran barang, Bu. Barang per barang. Ya betul. Jual beli itu berarti pertukaran suatu barang. Ada yang tahu hukum jual beli itu apa? Mubah, Bu. Betul. Hukum jual beli itu bukan, tetapi bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Anak-anak, ibu dan kalian, ketika kita sedang melakukan jual beli, kita itu harus melakukannya dengan jujur. Karena jika kita jujur dan amanah, maka kita sedang menapaki jalan para nabi. Kita bukan hanya mencari untung, tetapi juga mencari berkah dan ridho Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint dan di akhir kita akan menggunakan metode rolling coba. Jadi Ibu harap kalian perhatikan materi hari ini. Coba tolong Revina dibacakan pengertiannya. Pengertiannya secara bahasa adalah berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lain atau dengan uang dengan membeli, akad yang mengikat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, baik. Jadi jual beli itu pertukaran barang dengan barang lain atau dengan uang yang dilakukan melalui akad atau perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum Islam. Terus jual beli juga bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi diatur oleh syariat Islam agar tidak terjadi penipuan, kecurangan atau riba. Selanjutnya hukum jual beli tidak. Hukum jual beli secara umum, hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Namun, hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Oke, baik. Jadi hukum jual beli itu menurut ulama itu mubah, tetapi bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Itu tergantung situasi. Yang pertama ini, hukum jual beli ini bisa berubah menjadi wajib jika itu satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Contohnya itu seseorang hanya bisa makan dengan cara membeli makanan itu. Terus yang kedua ini, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah jika itu bertujuan untuk menolong orang yang menolong orang lain. Contohnya itu seseorang menjual barang dengan harga murah kepada orang yang membutuhkan. Terus yang ketiga ini, jual beli ini bisa berubah menjadi makruh jika itu dilakukan di tempat atau waktu yang tidak tepat. Contohnya melakukan jual beli ketika azan Jumat berkumandang. Terus yang terakhir ini, jual beli ini bisa berubah menjadi haram jika itu ada unsur yang terakhir ini, jual beli ini bisa berubah menjadi haram jika itu ada unsur penipuan, kecurangan atau riba. Contohnya itu menjual makanan haram atau harga barang tidak jelas. Oke, selanjutnya hukum jual beli. Revina atau dibacakan. Hukum jual beli. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada barang atau jasa. Yang ketiga ada ijab dan qabul. Oke, penjual beli itu ada tiga. Yang pertama ini ada penjual dan pembeli. Jadi penjual dan pembelinya itu harus balik dan berakal dan tanpa paksaan. Terus orang gila dan anak kecil itu berusaha melakukan jual beli atau transaksi. Terus yang kedua ini ada harga, ada ijab dan qabul. Nah, ijab itu pernyataan menjual, qabul itu pernyataan membeli. Itu baru dilakukan secara
lisan tulisan ataupun bahasa isyarat. Terus yang ketiga ini ada harga dan barang. Nah, barangnya itu harus sah, milik sendiri, bermanfaat, bukan hasil curian. Terus kalau harganya itu harus harus jelas, nominal dan bentuknya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengadakan metode rolling bottle. Ada yang tahu metode rolling bottle itu apa? Nggak tahu. Nah, metode rolling bottle ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan botol. Jadi nanti Ibu akan memilih mahasiswa untuk maju ke depan untuk menggunakan botol ini kepada kertas yang nanti Ibu taruhkan. Mengerti? Mengerti, Bu. Coba tolong pada maju semuanya. Soalnya ada berapa rukun jual beli? Ada 3 rukun jual beli. Yang pertama ada penjual dan pembeli, yang kedua ijab dan qabul, yang ketiga barang yang dijual belikan. Oke. Itu istimewa. Selanjutnya Zong. berarti nggak ada pertanyaan ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Boleh kembali. Ya, Bu. Oke, jawabannya sudah benar ya. Jadi rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama ini ada penjual dan pembeli. Yang kedua ini ada barang dan harga. Terus ada ijab dan qabul. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Udah, Bu. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Apa yang dimaksud jual beli? Dinda. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan suatu nilai tertentu, Bu. Iya, betul. Selanjutnya, apa yang dimaksud hukum jual beli, Revina? Mubah, Bu. Iya, betul. Jadi jual beli itu berarti pertukaran barang dengan barang lain. Sedangkan hukum jual beli itu mubah. Oke, sekarang siapa yang menyimpulkan dari materi tadi? Saya, Bu. Oke. Jadi kesimpulannya jual beli adalah pertukaran barang atau uang yang dilakukan dengan akad yang sah sesuai dengan syariat. Nah, hukumnya tadi mubah atau boleh. Lalu rukun-rukun jual beli itu ada penjual dan pembeli, ada ijab qabul, ada juga harga atau barang yang dijual belikan. Itu aja, Bu. Bagus. Baik, selanjutnya Ibu akan memberi tugas buat minggu depan. Kalian harus membuat komik atau poster bertema jual beli yang jujur dan islami. Lengkap dengan pesan moralnya. Paham semuanya? Paham, Bu. Buat minggu depan kita akan membahas tentang warisan. Jangan lupa dibaca-baca dulu ya bukunya. Ya, Bu. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, tolong Dinda dipimpin kembali doa. Oke. Menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai.